Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Info Kini. Mari kita berbagi tentang pengalaman, informasi, dan wawasan yang menarik di seluruh dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, serta komentarnya ya. Selamat menyaksikan. Ngomong-ngomong Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tanggal 18 Desember. Ibu kota Pasaman Barat ialah Simpang Ampe. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, perkebunan jeruk, perkebunan salak, perkebunan karet, perkebunan kopi, dan perkebunan kokoa. Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain ialah Simpang Ampe, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawi, dan lain sebagainya. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Damasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km persegi, jumlah penduduk 365.129 jiwa, dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 kecamatan. Apa yang kita ketahui tentang Pasaman Barat? Mayoritas orang mengetahui tentang Pasaman Barat itu identik dengan hanyalah perkebunan sawit, karet, jeruk, padi, jagung, kokoa, dan lain-lain. Seolah-olah Pasaman Barat itu hanya punya komoditas bahan pangan saja. Ya kan, teman-teman, perkataan saya? Kita tidak bisa salahkan jawaban tersebut, tapi perlu kita ketahui bahwa Pasaman Barat itu juga kaya akan tempat wisata yang tidak kalah bagus dan hitsnya dengan tempat lainnya yang berada di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mau tahu di mana dan apa saja lokasinya? Mari simak video ini sampai habis ya, jangan di-skip. Yang pertama ialah Gunung Talamau. Gunung Talamau atau juga disebut dengan Gunung Ophir ialah gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, berdampingan dengan Gunung Pasaman. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 2.920 meter di atas permukaan air laut dan termasuk dalam tipe gunung api yang tidak aktif. Gunung Talamau merupakan surga dunia yang wajib Anda nikmati di Provinsi Sumatera Barat. Bagi para pecinta alam, akan menjadi saksi keindahan dunia di Pasaman Barat. Datang dan saksikan keindahan Gunung Talamau. Kalau tidak percaya, silahkan datang dan buktikan, kalian tidak akan menyesal. Tetapi ingat, jangan merusak alam. Dilarang membuang sampah ya. Itu berlaku bagi seluruh gunung yang ada di dunia. Gunung yang sangat tinggi ini menjadikannya bagai pesona yang menarik untuk dikunjungi para pendaki gunung. Gunung ini terdapat di Desa Pinaga yang jaraknya kurang lebih 15 km dari pusat ibu kota Pasaman Barat. Sebelum sampai di atas gunung, Anda akan menyaksikan berbagai macam spesies jenis flora dan fauna yang sungguh luar biasa menakjubkan. Di atas sana kita akan bersua juga dengan berbagai jenis telaga. Telaga berbeda-beda dan menurut kebanyakan para pendaki, banyak yang mengatakan telaga tersebut berjumlah 13 buah. Merasa capek, letih, haus, lapar akan sedikit terobati jika kalian sampai di atas gunung itu, karena pemandangan di sana sangat luar biasa. Berbeda dengan gunung-gunung lainnya, kita akan melihat telaga-telaga yang ada di sana. Kita akan menemui 13 telaga. Selain kita akan melihat telaga, kita juga akan dihadapkan dengan air terjun yang beragam.
padang rumput serinjau atau sabana seluas lebih kurang 40 hektar. Telaga yang bervariasi, batu sejarah atau dalam bahasa Minang batu balipek kain, dalam kurung goa, dan lain sebagainya. Nama-nama telaga diambil berdasarkan beberapa cita legenda diyakini oleh penduduk sekitar Gunung Talamau. Nama-nama telaga itu antaranya Telaga Biru, Telaga Buluah Parindu, Telaga Cindua Mato, Telaga Imbang Langit, Telaga Lumut, Telaga Mandeh Rubiah, Telaga Putih Bungsu, Telaga Putih Sangko Bulan, Telaga Rajo Dewa, Telaga Satwa, Telaga Siun Tuang Sudah, Telaga Tapian Putih Mambang Surau, Telaga Tapian Sultan Bagindu. Semua nama telaga ini diambil berdasarkan cerita rakyat pada masa dahulu. Lokasi yang berikutnya ialah Pantai Sikabau. Pantai Sikabau ini terletak di ujung Gading, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ada pepatah mengatakan, gunung kan kudaki, laut pun akan kuseberangi, duri pun akan kulewati, demi menggapai cinta. Begitu juga dengan Pantai Sikabau ini, karena untuk sampai di Pantai Sikabau ini tidak ditempuh dengan hal yang mudah, karena jalan yang ada di sana masih lumayan ekstrem. Tetapi Pantai Sikabau ini seolah-olah ada hal tersendiri yang menarik perhatian pengunjung untuk datang berbondong-bondong ke sini. Seolah seperti magnet. Dapat dibuktikan banyaknya wisatawan yang datang ke sini. Kalau tidak percaya, Anda dapat buktikan sendiri datang ke sini. Asal nama Pantai Sikabau sendiri berasal dari kata bahasa Minang yang artinya si kerbau. Banyak yang mengatakan karena banyaknya dahulu di daerah ini kerbau-kerbau yang berkeliaran. Saking banyaknya, maka dinamakanlah Pantai Sikabau. Dari asal katanya, orang pasti akan berambisi bahwa di sana itu akan banyak juga kotoran-kotoran sapi ataupun kerbau. Itu semua tidak benar ya, sama sekali tidak benar. Tapi justru di sini pantainya sangat bersih, merupakan pantai terbersih di Sumatera Barat. Pantai Sikabau terletak di kurang lebih dari 10 km pusat pasar ujung Gading yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini dapat dikategorikan sebagai pantai favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah satu sisi kondisi jalan di area ini untuk menempuh ke pantai tersebut masih sangat lumayan susah, sebab Anda harus melewati perkebunan sawit dan jalan aspal yang belum semuanya diaspal, atau jalan yang aspalnya sudah rusak, atau lagi banyak juga jalan yang belum diaspal sama sekali. Tapi Anda semua jangan khawatir, karena itu semua akan terobati jika kita sampai di sana. Keindahan alamnya itu sangat luar biasa. Pantai ini biasanya dipadati pengunjung pada hari-hari libur nasional seperti Hari Raya Idul Adha dan paling didominasi ketika Hari Raya Idul Fitri. Tidak bisa kita pungkiri jumlahnya, kurang lebih 10.000 kendaraan baik mobil ataupun sepeda motor ataupun bis-bis pariwisata yang meluncur ke daerah Pantai Sikabau. Saat ini tidak jarang pula para pengunjung juga berwisata sambil naik perahu yang tersedia buat anak-anak dan orang dewasa. Sengaja disediakan nelayan untuk mengelilingi Muara Sikabau. Di sini kita juga dapat menikmati selain masyarakatnya yang ramah, sopan, kita akan dinina-bobokkan oleh lautnya yang biru, memukau, ombaknya yang besar menantang adrenalin kita untuk berselancar, dihiasi angin sepoi-sepoi di bawah pohon cemara nan rindang, ditemani nasi padang, sungguh luar biasa. Pantai yang selanjutnya ialah Pantai Sasak.
Ranah Pasisir Pasaman Barat. Pantai yang elok, yang bagus, yang indah dengan hamparan pasir dan indah memberikan nuansa alami yang begitu istimewa. Pantai Sasak memiliki pandai dan berpasir putih halus, tentunya akan mampu memikat para penikmat dan para pecinta alam serta traveler, sebab pantainya sangat indah, hampir sama dengan pantai Sikabau. Pantai Sasak juga terkenal dengan ombaknya yang besar karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Selain terkenal dengan pantai yang wisatanya banyak, Pantai Sasak juga merupakan daerah penghasil ikan untuk dikonsumsi masyarakat Pasaman Barat. Pantai yang berjarak kurang lebih dari 20 km dari pusat ibu kota Pasaman Barat menjadikannya sebagai andalan wisata masyarakat Simpang Ampek dan sekitarnya. Dengan bermodal kurang lebih Rp10.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan yang indah ini, membungkam mulut, membuka mata yang rabun akan keindahan untuk mentaburi kuasanya ciptaan Tuhan. Selain itu, di sini terdapat berbagai macam kedai. Kedai itu ialah warung-warung makan. Juga kita dapat menikmati kuliner ciri khas Sumatera Barat di sini. Yang berikutnya ialah Pulau Panjang, Sungai Beremas. Pulau Panjang adalah sebuah pulau yang berada di daerah laut Teluk Air Manis, di daerah Pasaman Barat. Untuk mencapai pulau ini, kita harus menempuh jalur laut melalui Teluk Air Bangis, lebih kurang 7,2 km, dengan perahu atau sampan. Fasilitas yang sudah dibangun di sini diantaranya adalah penginapan di dalam pulau, villa, langgar, hanggar yang berupa jembatan kayu yang panjang menjorok ke tengah-tengah laut untuk menikmati keindahan air laut. Bagi kamu yang katanya pecinta wisata, kamu dapat menikmati wisata pantainya ya, karena wisata sini sangat indah. Kita bisa bermain ombak, berenang sepuasnya. Pokoknya kita tidak akan rugi deh. Selain semuanya itu, kita juga dapat melihat pembudidayaan kerapu loh. Dipenuhi keramba jaring apung sepanjang pantai. Ikan kerapu ialah salah satu jenis ikan laut yang biasanya hidup di karang-karang. Ada 40 jenis spesies ikan kerapu di dunia. Namun, yang umum ditemukan di sini ialah jenis kerapu bebek atau tikus, kerapu lumpur, kerapu kertang, kerapu macan, kerapu tutul, kerapu karang, dan kerapu pasir, kerapu sunu. Selain ikan kerapu, di sini juga ada budidaya rumput laut yang luar biasa. Dan konon katanya budidaya kerapu dan rumput laut sini sudah diekspor ke luar negeri. Tunggu apa lagi? Ayo kita pergi ke sini setelah membaca ini ya. Yang selanjutnya ialah Danau Indah. Danau Indah terletak di ujung Gading, Pasaman Barat. Terletak kurang lebih dari 55 km pusat ibu kota Pasaman Barat. Dari Simpang 4 ke danau ini kira-kira cuma berkisaran antara 1 jam 6 menit atau 44,8 km. Dengan mengeluarkan kocek sebesar 15-20 ribuan saja, kita sudah bisa menikmati nuansa Danau Indah yang sangat eksotis. Dari namanya saja kita sudah tahu, dan pasti dong danaunya ini sangat indah ya guys. Memang benar, tidak bisa dipungkiri lagi. Di sini kita akan menemukan 3 buah danau yang berdekatan, yaitu Danau Keruh, Danau Jernih, dan Danau Luas. Bagi para pengunjung yang dihipnotis oleh warna danaunya yang menggoda, dibarengkan seluas mata memandang hijaunya bumi kota sawit dari ketinggian. Wisata berikutnya ialah Danau Laut Tinggal di Kabupaten Pasaman Barat.
Danau ini terletak di Jorong Sitabu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh. Siapa yang mau ke sini? Tentu semuanya akan ingin ke sini. Sangat sedikit sekali masyarakat yang tahu akan keberadaan danau ini. Padahal danau ini terdapat di tanah kelahiran sendiri. Tapi kebanyakan kita tidak tahu ya. Danau yang dengan ketinggian 1940 meter di atas permukaan air laut masih asri, alami, dan sangat eksotis. Serta danau ini juga belum terjamah oleh mesin-mesin reaktor dan mesin-mesin lainnya ya. Jadi danau ini sangat asri. Danau ini terletak di Jorong Sitabu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ya. Danau ini sebelumnya ditemukan oleh 2 orang peneliti dari Jerman yang bernama Dr. Renata Rabenstein dan Herwig Zahorka melalui satelit bahwa bagian utara Sumatera Barat masih ada danau yang belum terjamah oleh manusia. Danau ini diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Bendera dan Gunung Malintang, serta dikelilingi oleh bukit-bukit. Apakah kamu juga tertarik akan melakukan ekspedisi ke sana? Kalau iya, kapan ke sini? Dalam hal ini, kita kaitkan terpenting adalah Pasaman Barat yang katanya pemasok kelapa sawit nomor 1 di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia, dan dikategorikan masuk dalam 3 besar kabupaten terkaya di Sumatera Barat. Agar dapat memanfaatkan uang APBD, jangan hanya disimpan dan dinikmati oleh kaum-kaum kapitalis yang suka korupsi. Alangkah lebih baiknya jika kita gunakan untuk pembangunan danau tinggal ini, mulai dari akses jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung pembangunan danau ini, serta Pasaman Barat juga, dan menjadikan nama Pasaman Barat lebih dikenal oleh banyak orang di dunia. Yang selanjutnya ialah Jembatan Gantung Bersejarah. Jembatan gantung bersejarah terletak di Ujung Gading, Pasaman Barat. Selain pantai, danau, pulau, dan lain sebagainya, Pasaman Barat juga ternyata mempunyai sesuatu yang bersejarah yang tidak akan terlupakan sepanjang masa. Apakah itu? Itu ialah Jembatan Gantung Ujung Gading dan sekitarnya. Tentu jembatan ini tidak lagi hal yang asing bagi mereka, sebab dulunya jembatan ini adalah jalan alternatif bagi masyarakat setempat untuk jalan umum serta mengangkut bahan-bahan pertanian mereka dari dan sampai ke seberang Sungai Batang Aek Siorbo. Bukan hanya itu saja, jembatan ini juga sebagai penghubung antar masyarakat yang ingin keluar dari air bangis. Di sini pengunjung dapat berfoto, selfie, dan dapat melihat kekokohan jembatan gantung dengan ciri khas bangunan Belandanya. Di samping itu, kita juga dapat bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar mengenai sejarah yang lebih lengkap lagi tentang keberadaan jembatan ini. Saat ini, karena sudah adanya jalan aspal dan jembatan baru yang ada di sampingnya, menjadikan jembatan gantung ini seolah-olah tersingkirkan dan tidak ada perhatian sama sekali dari berbagai pihak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau memang kita ingin anak cucu kita nanti tahu sejarah bahwa di Ujung Gading ada sebuah jembatan yang bersejarah. Tak luput pula perlu ada perhatian serius dari pemerintah, baik dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat Ujung Gading pada umumnya. Yang berikutnya ialah Teluk Tapang, pantai berpasir merah Bata, Nagari Ayabangi, Kecamatan Sungai Beremas. Apakah Anda pernah mendengar bahwa di Teluk Tapang didirikannya pelabuhan Pasaman Barat? Keberadaan Teluk Tapang ini
sangat potensial sekali untuk dijadikan tempat wisata yang perlu dikembangkan. Keberadaan Teluk Tapang ini terletak di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Kita akan melihat warna pasir pantai berwarna merah batu bata. Tidak seperti laut pasir pada umumnya. Hal inilah yang menjadikan prioritas para pengunjung untuk berwisata ke sini. Karena selain panorama dan pemandangannya yang sangat indah dan eksotis, juga kita dituntut bahwa keberadaan pasir warna merah yang selama ini kita anggap mitos, ternyata benar keberadaannya. Sungguh menakjubkan luar biasanya ya teman-teman. Yang berikutnya ialah Muaro Binguang, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Muaro Binguang terletak di Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, lebih kurang 15 km dari pusat ibu kota Pasaman Barat. Banyak orang-orang yang tanya tentang penamaan muara ini. Kenapa dinamakan Muaro Binguang? Dalam bahasa Indonesianya, Muara Binguang itu ialah muara bingung. Dari mayoritas masyarakat dan ahli sejarah mengatakan penamaan Muara Bingung ini adalah sebab keberadaan arus muara itu yang saling berlawanan antara satu sama lain, sehingga tidak jelas keberadaan mana ujung dan pangkalnya. Sebab kebingungan ini muara yang inilah maka dinamakan Muaro Binguang. Persepsi lain sebenarnya hampir sama, menerangkan bahwa dinamakan Pantai Muaro Binguang karena akses untuk menuju lokasi tujuan kita lebih dahulu harus menyeberangi sebuah muara. Dinamakan Pantai Muaro Binguang karena akses itu juga sulit dan berbelit-belit, banyak membuat orang bingung. Oke guys, sekian dulu ya videonya untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share ke seluruh teman-teman ya. Mari bantu saya membangun channel ini untuk memberikan informasi-informasi yang menarik. Terima kasih. Salam santun.